Bab 52. Gak usah caper. Tempat yang tadinya ramai, itu seketika menjadi senyap saat Sean datang. Semua orang memilih diam untuk mencari aman. Sean tak menyangka jika hari pertama Ryan bekerja, dengan status istrinya, dia sudah berkelahi. Apa yang terjadi di sini? Tanya Sean, sekali lagi karena tak ada yang menjawab. Dia yang mulai, Pak. Dia menyiram saya dengan air, sampai saya basah seperti ini. Selain itu, dia juga menampar saya duluan, ucap Kayla sambil menunjuk ke arah Ryan. Saya melakukan itu karena ada alasannya. Dia memfitnah saya. Dia bilang, kamu terpaksa menikahi saya, karena saya hamil duluan. Bohong, Pak. Saya tak bicara seperti itu, sangkal Kayla. Mulai besok, kamu gak usah ke kantor lagi. Kamu saya pecat, ucap Sean pada Kayla. Tapi Pak, Kayla tak terima dipecat. Ini juga peringatan untuk kalian semua. Sean mengedarkan pandangannya pada semua karyawan yang berada di sana. Ryan istri saya. Tolong hormati dia seperti kalian menghormati saya. Dan satu lagi, Ryan tidak hamil. Dan saya juga tidak terpaksa menikahinya. Jika kalian bertanya, kenapa kami tak mengadakan pesta? Jawabannya adalah, kami akan mengadakan pesta bulan depan. Dan semua orang di kantor ini akan saya undang. Semua orang hanya menunduk tanpa berani mengeluarkan kata-kata. Ayo pergi dari sini. Sean menarik Ryan keluar dari pantry. Semua orang di sana terperangah melihat Sean yang terlihat sangat membela Ryan. Gosip yang mengatakan jika Sean terpaksa menikahi Ryan seolah langsung terpatahkan. Au, pelan-pelan Sean. Perih tahu. Ryan meringis saat Sean mengoles obat ke pipi Ryan yang terluka akibat cakaran Kayla. Ini udah pelan. Tahan sedikit kenapa? Sean meniup luka yang baru diobati agar tak terlalu perih. Ryan merasa gugup karena wajah Sean terlalu dekat dengan wajahnya. Ryan menutup mata dan tak berani bergerak karena jika dia bergerak, kemungkinan wajah mereka akan bersentuhan. Ngapain tutup mata? Berharap gue cium? Seketika, Ryan langsung membuka matanya. Dan ternyata Sean sudah menjauh darinya. Si Kayla itu orang apa macam sih? Kukunya tajam banget. Pipiku jadi ada lukanya. Gimana kalau gak bisa hilang? Ryan memperhatikan wajahnya dari cermin kecil yang selalu dibawanya. Nanti aku carikan dokter. Yang paling bagus kalau lukanya gak hilang. Kalau perlu, kita berobat ke luar negeri. Beneran, Sean? Ryan meletakkan cerminnya dan menoleh ke arah Sean. Canda? Sialan kamu. Ryan memukul lengan Sean karena kesal. Hah, ya masa iya luka gitu aja dibawa ke luar negeri? Ngabis-ngabisin duit aku aja. Beberapa hari lagi juga hilang lukanya. Gak dalam kok. Gak usah lebay deh. Ledek Sean. Udah, jangan cemberut gitu. Ledeknya makin kelihatan. Sean ingin ketawa lagi, tapi takut Ryan makin marah. Yang kamu omongin tadi beneran? Yang mana? Yang aku omongin banyak. Kalau tanya itu yang jelas. Hep. Ryan membuang napas kasar. Bicara dengan Sean memang harus ekstra sabar. Untung cakep. Kalau jelek, udah dibuang ke laut loh Sean. Batin Ryan. Yang kamu bilang mau ngadain pesta? Oh, yang itu. Beneran lah. Emang kenapa? Kamu gak mau? Tanya Sean sambil membereskan kotak pigit 3K. Ryan diam saja. Dia tak menyangka jika Sean akan mengadakan pesta. Dia pikir Sean hanya main-main saja dengan pernikahan ini. Astaga Sean, aku hampir lupa. 1 jam lagi
kita ada meeting dengan Bumi Raya Group. Ryan menepuk jidatnya sendiri. Hampir saja Ryan melupakan jadwal Sean hari ini. Aku nggak ikut ya, aku malu. Wajah dan leherku ada bekas cakaran harimau. Is, luka dikit aja. Kamu talk up, pakai bedak juga nggak kelihatan. Rebit banget sih jadi cewek. Omel Sean. Hari ini pertama kalinya Sean bertemu dengan CEO Bumi Raya Group. Mereka membuat reservasi di sebuah restoran. Pak Arya, Sean tak menyangka jika CEO Bumi Raya Group adalah Arya Wirabumi, seniornya dulu saat kuliah. Astaga, saya tak menyangka jika Ocean Kalandra adalah kamu, Sean. Apa kabar kamu? Arya bersikap lebih santai dan tak terlalu formal. Baik, kenalkan, ini Ryan, sekretaris saya. Ryan segera mengulurkan tangannya dan disambut baik oleh Arya. Arya datang sendirian karena sekretarisnya sedang cuti hari ini. Setelah memesan makanan, mereka memulai obrolan tentang kerjasama bisnis yang akan mereka jalin. Karena sudah kenal, walaupun tak akrab, obrolan itu terasa lebih santai dan tidak terlalu formal. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiran Sean. Sejak tadi Arya sering mencuri pandang ke arah Ryan. Sepertinya pria itu menyukai Ryan. Hal itu membuat Sean sedikit kurang nyaman. Ryan meringis saat meminum jusnya. Ternyata pelayan tadi salah memberikan pesanan Ryan. Ryan pesan jus semangka, tapi yang datang justru jus stroberi yang sangat asam. Ada apa? Tanya Sean heran. Sepertinya pelayanannya salah. Ini jus stroberi, bukan semangka. Kamu gak suka asam? Tanya Arya. Saya kurang suka. Ambil aja ini. Arya menyodorkan minumannya pada Ryan. Jus stroberinya buat saya aja. Tidak usah pak, biar saya pesan yang baru aja. Lagian, ini sisa saya. Udah saya incip. Ryan merasa tak enak karena jus stroberi itu sudah dicicipinya. Itu sama halnya dengan memberikan minuman sisanya pada Arya. Udah gak apa-apa. Arya meletakkan minumannya ke depan Ryan dan mengambil minuman milik Ryan. Sean dibuat panas karena kejadian itu. Bagaimanapun Arya masih muda dan tampan. Dia takut kalau Ryan terpikat pesona Arya. Dulu saja Arya sangat terkenal di kampus. Dia salah satu idola para mahasiswi. Cih, so perhatian banget. Kayaknya beneran suka nih Arya sama Ryan. Batin Sean. Sean yang kesal menendang kaki Ryan saat wanita itu mau minum hingga membuat Ryan tersedak. Pelan-pelan, ucap Arya. Ryan hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Kling. Ryan membuka ponselnya saat mendengar ada notif pesan masuk. Matanya membulat sempurna saat mengetahui ternyata Sean yang mengirim pesan padanya. Gak usah caper loh, pakai acara pura-pura tersedak. Dikasih perhatian dikit sama Arya aja, sok kecakepan. Awas saja kalau lo senyum-senyum ke dia lagi. Ryan melirik sekilas ke arah Sean. Entahlah apa yang ada di otak Sean hingga mengirim chat, padahal mereka duduk bersebelahan. Setelah selesai makan, mereka kembali membicarakan masalah bisnis. Tapi Sean menjadi gelisah saat tiba-tiba perutnya sakit. Sialan, kenapa pakai sakit perut segala sih? Pas lagi kayak gini, gue kan gak rela ninggalin mereka berduaan. Bisa makin caper tuh si Arya ke Ryan. Batin Sean. Sean berusaha menahan sakitnya, tapi akhirnya dia menyerah karena tak kuat. Saya permisi ke toilet dulu ya. Silakan, ucap Arya dengan senyum mengembang. Dia merasa senang karena ditinggal berdua. Dia seperti sedang diberi ruang untuk berduaan dengan Ryan. Sudah lama kerja sama Sean? Baru beberapa bulan. Senang dong punya bos ganteng.
Biasa aja. Ganteng sih, tapi nyebelin, batin Ryan. Masa sih biasa aja? Dulu pas kuliah, dia jadi idola kampus loh. Banyak banget cewek yang ngejar-ngejar dia. Memangnya kamu gak suka sama dia? Ryan hanya menjawabnya dengan senyuman. Gimana mau suka? Orang nyebelin kayak gitu, yang ada bikin kesel tiap hari. Batin Ryan. Kling. Lagi-lagi Ryan mendapat pesan dari Sean. Jangan deket-deket sama Arya. Gak usah keganjenan. Jangan ngomong macem-macem saat gue gak ada. Lo diam aja. Kalau dia gak nanya, gak usah SKSD. Lo gak usah banyak ngomong sama dia. Gak usah sok kecakepan. Ryan kaget melihat pesan spam chat dari Sean. Sebenarnya dia ngapain sih ke toilet? Kok ngechat terus? Batin Ryan. Bales. Kok diam aja? Jangan bilang lo lagi caper. Bales. Siapa yang ngechat? Mukanya kok kayak bete gitu. Arya seakan bisa membaca raut wajah Ren. Bukan siapa-siapa, orang nawarin asuransi, maksa banget. Ren segera men-silence ponselnya dan memasukkannya dalam tas. Bersambung.